perkembangan makhluk hidup. Tapi sebelumnya kita mulai dengan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengadakan kegiatan pembelajaran. Tuhan berkati kami sebagai guru-guru dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Doa selesai. Saat ini kita akan mulai pada subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu sudah pernah melihat hewan cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau lagu yang kaitannya dengan cicak, yang judulnya adalah Cicak-Cicak di Dinding, kalian pasti sudah pernah mendengarnya. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pola irama sederhana pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Tapi sebelumnya, apakah pola irama tersebut? Kita akan mengenal pola irama sederhana. Di sini pola irama adalah panjang pendeknya bunyi, di mana anak-anak pada lagu Cicak di Dinding kalian akan melihat simbol yang panjang dan yang pendek. Contohnya, simbol panjang kita menyanyi dengan bunyi yang panjang, sedangkan simbol pendek kita menyanyi dengan bunyi yang pendek. Contohnya pada lagu Cicak-Cicak di Dinding seperti pada gambar yang di samping.
kita dapat menyimpulkan atau dapat melihat bahwa pada baris pertama dan kedua dan ketiga itu memiliki pola irama yang sama, yaitu pendek, pendek, panjang. Tetapi untuk baris yang keempat dia sedikit berbeda, di mana diawali dengan panjang dulu, baru pendek, pendek, dan panjang di akhirnya. Jadi di sini anak-anak dapat dikatakan bahwa lagu cicak-cicak di dinding dapat diartikan pola irama yang sederhana. Mengapa demikian? Karena di tiap baris lagu tersebut mempunyai irama yang hampir sama, meskipun mempunyai perbedaan, tetapi perbedaan hanya sedikit dan tidak terlalu mencolok. Nah, anak-anak, kita kembali lagi pada lagu cicak-cicak di dinding. Cicak itu dapat kita golongkan sebagai makhluk hidup karena ia memiliki ciri-ciri, yaitu satu, cicak bergerak dengan cara merayap. Kedua, ia membutuhkan makanan dan makanannya adalah nyamuk. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas apakah ciri-ciri makhluk hidup hanya bergerak dan membutuhkan makanan. Ternyata anak-anak tidak. Ternyata ada ciri-ciri dari makhluk hidup yang lainnya. Bagaimanakah kita mengetahuinya? Nah, kita mengetahuinya dengan cara membaca sebuah teks dalam bacaan dengan cermat dan teliti. Lalu dari situ kita akan temukan kosakata yang berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya, kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan makhluk hidup pada bacaan di bawah ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan berbeda-beda. Satu, manusia berjalan menggunakan kaki. Dua, cicak merayap di dinding. Tiga, ikan berenang dengan sirip. Nah, anak-anak, dari sini dapat kita menemukan ada kata yang berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu ciri yang pertama di mana makhluk hidup bisa bergerak. Contoh teks berikutnya adalah makhluk hidup itu dapat bernafas, di mana alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Di mana manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Nah, di sini dapat kita menemukan ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernafas. Kemudian pada teks berikutnya, yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang, di mana tumbuh artinya adalah ukuran tinggi dan beratnya. Di bacaan kita ini dapat kita temukan juga ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri berikutnya dapat kita temukan pada teks berikut, di mana makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai makanan. Sebagai hewan juga memerlukan tumbuhan sebagai makanan. Dapat kita juga temukan bahwa ciri makhluk hidup yang keempat adalah memerlukan makanan dan air. Di teks ini kita juga bisa menemukan kosakata yang baru yang berhubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat pada gambar di samping, di mana sinar matahari atau dapat menyilaukan manusia dengan cepat, kita akan menutup mata. Pada daun putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika kita sentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Di sini kita dapat temukan ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, dari teks bacaan di atas kita dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada 5. Yang pertama, ia bisa bergerak. Kedua, bernafas. Ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Keempat, memerlukan makanan. Kelima, peka terhadap rangsang. Nah, lalu yang harus kalian ketahui,
setelah kalian menemukan kosakata yang kalian sudah temui dalam bacaan di atas, maka langkah berikutnya kalian harus membuat kalimat yang sesuai dengan kata-kata tadi. Contohnya ada pada gambar di samping. Membuat kalimat yang berhubungan dengan kosakata ciri-ciri makhluk hidup. Contoh pertama yaitu bergerak. Contoh kalimatnya adalah cicak bergerak dengan cara merayap, dan seterusnya itu sampai 5 ciri-ciri makhluk hidup. Dari contoh kalimat di atas, kalian dapat mengembangkan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tetapi ingat, kalimat yang baik adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital atau dimulai dengan huruf besar. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan dalam bacaan di atas. Nah, anak-anak, apabila kita sedang bermain sebuah permainan, pasti selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Jika kalian kalah, kalian jangan berkecil hati. Kalian harus terus berusaha. Tetapi, jika kalian menang, janganlah kalian sombong. Karena kemenangan itu adalah salah satu karunia dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan pada kita yang harus kita syukuri. Nah, anak-anak, bersyukur itu adalah salah satu contoh pengamalan pada sila pertama, yaitu sila pertama pada Pancasila dilambangkan dengan bintang emas, yang maksudnya di sini dilambangkan dengan bintang emas yang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi anak-anak, kita harus selalu bersyukur sebagai wujud rasa takwa kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Juga selain itu, pengamalan pada sila pertama Pancasila, Tuhan telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup. Selain cicak, ikan juga adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, apakah kalian tahu cara berkembang biak cicak dan ikan? Cicak dan ikan itu bisa bertelur ribuan. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu ribuan? Dan bagaimana cara kita menulisnya? Anak-anak, bilangan ribuan adalah terdiri dari 4 angka. Contohnya, ribuan di sini angka 4250 seperti pada gambar di samping. Kalau kita lihat di sini, ada gabungan 4 angka yang membentuk ribuan, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian, puluh ribuan yaitu bilangan yang terdiri dari 5 angka, yang contohnya adalah 10.000, bilangan gabungan dari 5 angka yang akan membentuk bilangan ribuan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bilangan ribuan, sekarang kita akan belajar nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang dan selalu dimulai dari urutan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, kemudian puluh ribuan, dan seterusnya. Jadi ingat anak-anak, untuk memulai tempat bilangan kita harus mulai dari angka yang paling belakang. Contohnya, pada angka 4250, pada angka yang paling belakang adalah nilai tempat satuan, yaitu angka 0. Kedua di depan angka 0 ada angka 5, itu nilai tempat puluhan. Di depan angka 5 ada angka 2, yaitu tempat ratusan. Dan angka yang ketiga yaitu angka kat ulang saya. Contohnya seperti pada gambar di samping, 4250. Angka 0 di tempat itu adalah satuan, sedangkan angka 5 tempatnya adalah angka puluhan, dan angka 2 adalah tempatnya angka ratusan, sedangkan angka 4 nilai tempatnya adalah ribuan. Hingga dibaca 4250. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil dan yang terbesar. Kalau yang dari kecil seperti contoh pada di atas, maka dapat dikelompokkan. Ada angka yang masih acak. Kita lihat nilainya, yang paling terkecil itu kita urutkan yang paling depan, dan angka yang paling besar kita urutkan pada angka yang di belakang. Kemudian sebaliknya,
apabila kita akan mengurutkan dari angka terbesar sampai terkecil, kita mulai melihat angka yang paling besar kita taruh di depan dan angka yang paling terkecil kita letakkan di paling belakang. Nah, anak-anak, materi kita pada saat ini sudah selesai. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Kak,